berangkat ke masjid untuk melakukan panggilan Allah dengan azan itu, berarti kita mencintai Allah melebihi selainnya. Jangan mengatakan cinta kepada Allah, tapi ketika ada panggilan azan kita tidak pernah menggubrisnya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat Syafi'i yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian keislaman untuk bagaimana kita akan membicarakan tentang kehidupan ini. Di pertemuan kali ini kita akan coba untuk membicarakan tentang golongan orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Kita ketika sudah berikrar, bersyahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita sudah berikrar bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan kita, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana bukti syahadat kita itu. Kita tidak hanya dengan lisan, qaulan saja mengucapkan syahadat dan meyakini di dalam hati bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang harus kita lakukan adalah perilaku kita. Perilaku kita itu apakah menunjukkan itu bukti keimanan kita atau justru menjauhkan dari keimanan kita ini. Walaupun kalau kita berbicara tentang iman ini kan, iman manusia ini bisa naik, bisa turun. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid wala yanqus. Nah, ini saya kira menjadi penting untuk kita bicarakan di pertemuan kali ini. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anasi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga golongan manusia yang akan menemukan nikmatnya iman. Kalau kita termasuk tiga golongan ini berarti kita termasuk orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Akan menemukan halawatal iman, nikmatnya iman itu sendiri. Dan ini luar biasa kalau kita mampu untuk merasakan atau menemukan nikmatnya iman. Kita selalu mengucapkan bentuk syukur ketika kita mendapatkan nikmat iman ini. Nah, sebenarnya siapa yang akan mendapatkan nikmat iman ini? Di dalam hadis ini yang pertama yang menemukan halawatul iman itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi selainnya. Artinya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi selain Allah dan Rasulnya, berarti dia akan menemukan nikmatnya iman. Satu contoh, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, misalkan ada panggilan sholat, azan berkumandang, kita itu masih tetap melakukan aktivitas yang kita lakukan, atau justru kita segera untuk ke masjid melakukan sholat. Ini bentuk bahwa
kalau kita berangkat ke masjid untuk melakukan panggilan Allah dengan azan itu, berarti kita mencintai Allah melebihi selainnya. Nah, ini satu bukti kalau kita betul-betul cinta kepada Allah. Jangan mengatakan cinta kepada Allah, tapi ketika ada panggilan azan kita tidak pernah menggubrisnya, tidak pernah mendengarnya, dan kita tidak pernah memperdulikan panggilan Allah itu. Katanya cinta Allah, tapi dia masih memilih yang lain. Tinggalkan yang lain, berhenti sejenak, beristirahat sejenak untuk melakukan panggilan Allah, yaitu adalah melakukan sholat. Misalkan, apa bukti cintanya kepada Rasulullah? Seberapa banyak kita membaca sholawat misalnya. Kita cinta kepada Rasulullah, kita mengatakan kepada semua orang bahwa saya adalah pecinta Nabi Muhammad, pengagum Nabi Muhammad, mahabbah kepada Rasulullah, tapi tidak ada bukti di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah suka membaca sholawat. Setiap hari berapa kali membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal-hal yang sederhana saya kira, bentuk-bentuk bahwa kita itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai kita mengatakan cinta, tapi justru kita mencintai yang lain. Ini kalau namanya anak muda ini bermain dua mata atau bermain uh, uh, tidak konsisten untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ini harus kita pikirkan kalau kita ingin menemukan nikmatnya iman. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua yaitu adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu adalah ketika kalian mencintai sesuatu, atau beginilah. Dan ketika mencintai sesuatu, wa ayyuhibbal mar'a, ketika mencintai sesuatu, la yuhibbuhu, tidak mencintai sesuatu itu terkecuali dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbuhu illa lillah. Jadi mencintai sesuatu itu ya dikarenakan Allah. Satu contoh misalkan ada yang bertanya, apakah orang itu boleh mencintai orang tuanya? Kan itu berarti mendoakan Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi di dalam hadis ini kalau kita artikan, boleh ketika kita mencintai orang tua, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita misalkan. Itu boleh. Tapi cintanya itu karena Allah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mencintai orang tua, mencintai anak, istri, dan sebagainya, tidak boleh meninggalkan perintah-perintah Allah. Ketika Allah mengatakan ini tidak boleh, misalkan dilarang, maka kalau kita cinta kepada anak kita, maka anak kita juga kita larang. Kenapa? Karena kita cintanya kepada anak dikarenakan Allah. Misalkan kita cinta kepada orang tua melakukan sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang oleh agama, bukti cinta kita kepada orang tua adalah kita memberikan informasi kepada beliau bahwa itu tidak boleh, dan itu bentuk bahwa cinta kita kepada orang tua itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita cinta kepada istrinya, kalau istri melakukan sesuatu yang dilarang, maka ya kita harus melarangnya, harus memberikan informasi yang benar bahwa itu hal yang dilarang oleh Allah misalkan. Nah, ini berarti cintanya kepada sesuatu dikarenakan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ini akan merasakan atau menemukan nikmatnya iman. Dan yang ketiga, dalam hadis ini, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dan ketika tidak suka kembali kepada kekufuran, seperti tidak sukanya dimasukkan kepada neraka.
Nah, ini juga penting. Orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran, kekafiran misalnya, kekufuran, seperti dia tidak sukanya dimasukkan kepada neraka. Nah, ketika orang punya berpikir seperti ini, orang yang punya pemikiran yang seperti ini tidak mau dimasukkan neraka, maka dia akan betul-betul berhati-hati di dalam hidup ini. Betul-betul akan mentafakuri, akan berpikir apa yang akan dilakukan. Dia berpikir sebelum melakukan sesuatu. Jangan melakukan sesuatu, sudah dilakukan baru berpikir. Ini akan menjadi problem. Maka lakukan sesuatu itu sebelumnya harus difikirkan dulu ini boleh atau tidak boleh. Ini dianjurkan oleh agama atau tidak dianjurkan oleh agama. Maka ketika orang yang sudah berpikir untuk tidak suka untuk dimasukkan ke neraka, tidak suka kembali kepada kekufuran, ya maka dia akan betul-betul berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kehidupannya itu justru menjauhkan dari Allah, menghilangkan atau mengikis keimanannya kepada Allah. Ini saya kira hal yang sangat sederhana yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengatakan saya tidak mau masuk neraka, berarti apa yang harus dilakukan agar tidak masuk neraka? Maka ya harus menjalankan perintahnya, harus menjauhi larangan Allah itu. Nah, kalau kita lebih mendalam lagi, misalkan kita tahu bahwa maksiat itu larang, kita tahu bahwa berjudi itu larang, kita tahu bahwa membunuh itu dilarang. Kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah larangan, maka ya jangan dilakukan. Disitulah maka kita akan menemukan nikmatnya iman. Ada 3 golongan yang akan menemukan nikmatnya iman. Yang pertama adalah yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada yang lain. Yang kedua adalah ketika dia mencintai sesuatu, cintanya itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan yang ketiga, dia marahnya, tidak sukanya kembali kepada kekufuran seperti dia tidak sukanya dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini harus kita betul-betul pikirkan, kita renungkan diri kita apakah termasuk di dalam itu. Kalau kita termasuk di dalam ini berarti kita akan menemukan nikmatnya iman. Sahabat-sahabat Syafi'i yang kami hormati, yang kami banggakan, iman ini menjadi penting di dalam kehidupan ini. Kenapa? Ketika iman kita benar, ketika iman kita ini betul-betul kita bawa sampai sakaratul maut, kita tetap beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, maka kita akan selamat. Karena kita harus pahami, kehidupan di dunia ini adalah persiapan kita hidup di akhirat. Nah, sebelum di akhirat kita akan transit dulu, yaitu di alam barzah. Nah, untuk masuk di alam barzah ketika kita dicabut nyawa kita, ruh kita akan kembali kepada Allah. Di sini takarannya adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah kita membawa iman, kita akan selamat. Di alam barzah akan dihitung di situ. Kalau masih membawa iman, insya Allah akan selamat. Dan di akhirat nanti juga selamat. Tapi kalau meninggalnya itu tidak membawa iman, na'udzubillah, kita akan kesulitan, kita akan mendapatkan siksa. Ini bahasan iman ini tidak main-main, sahabat. Oleh karenanya, betul-betul kita hati-hati di dalam kehidupan ini untuk bagaimana menjaga iman ini agar tetap kuat, kokoh, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini hanya menyiapkan kehidupan selanjutnya, itu adalah di kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga kita oleh Allah diberikan nikmatnya iman, diberikan kekuatan iman, agar kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Itu adalah harapan kita semua di dalam hidup ini. Tidak ada artinya apapun yang kita miliki kalau keimanan kita hancur. Tidak ada artinya kita punya apapun di dunia ini kalau ketika kita meninggal tidak membawa iman itu sendiri. Saya kira itu kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita terus berjalan di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.